Nah, di sini poin yang paling penting adalah bagaimana kita memperkenalkan bisnis perhotelan ini atau bisnis hotel kita yang efektif, tapi tidak mengeluarkan anggaran atau budget yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Ya, buat sobat Kristal, kali ini kita akan membahas tentang perhotelan kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang bagaimana merintis atau memulai usaha perhotelan dari nol. Sekarang kita akan membahas apa yang harus kita lakukan setelah hotel ini beroperasi. Jadi, titik awal dari bisnis perhotelan ini adalah bagaimana kita mengoperasikannya, bagaimana kita meningkatkan omset. Jadi Sobat Kristal, setelah kita semua prepare semua, bagaimana kita men-set up sebuah bisnis hotel dari persiapan pembangunannya, kemudian rekrutmen karyawan, dan administrasi lain, maka kita harus memperkenalkan bisnis kita ke khalayak umum. Nah, di sini poin yang paling penting adalah bagaimana kita memperkenalkan bisnis perhotelan ini atau bisnis hotel kita yang efektif, tapi tidak mengeluarkan anggaran atau budget yang cukup besar. Jadi, Sobat Kristal, yang pertama Sobat Kristal harus pahamin adalah mensurvei kompetitor-kompetitor yang ada di sekeliling usaha Sobat Kristal. Seperti apa kompetitor itu? Kita melihat bahwa radius kurang lebih mungkin 1-3 kilo radiusnya itu bisa punya potensi untuk menjadi kompetitor kita. Kita melihat kompetitor itu bukan hanya yang selevel dari hotel kita, tapi kompetitor itu bisa saja hotel yang memiliki kelas atau level yang di bawah hotel kita atau di atas kita. Kalau mamanya kita di hotel bintang 1 kita anggap, maka hotel Melati itu bisa menjadi kompetitor kita. Dan hotel bintang 2 dan bintang 3 itu juga bisa menjadi kompetitor. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap properti pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita pelajarin kelebihan dari hotel kita seperti apa, kekurangan dari hotel kita seperti apa, dan kompetitor kita kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Saya berikan suatu contoh. Kalau umpamanya hotel yang kita kelola ini kelebihannya adalah suasananya ramah, nyaman, tapi posisi hotelnya bukan di jalan utama. Tapi kompetitor kita levelnya di bawah
di bawah hotel kita, tapi posisi hotelnya ada di jalan utama. Maka posisi hotel itu menjadi suatu kelebihan yang mereka miliki. Kamar, mamanya kamar yang kita punya itu 19 meter persegi contohnya. Tapi ada hotel yang levelnya di bawah kita memiliki kamar yang lebih luas. Kita memiliki kelebihan, mamanya kita memiliki lift, gitu ya. Dan kita memiliki mamanya ada seperti coffee shop dan sebagainya. Jadi kita pelajarin dulu kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan kita. Tujuannya apa? Untuk supaya kita bisa menentukan rate yang sesuai. Sobat Kristal, rate ini sangat penting untuk kita benar-benar kita terapkan. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Kalau mamanya dia terlalu tinggi, maka kompetitor-kompetitornya kita yang memiliki rate yang lebih rendah, tapi plus minusnya juga kurang lebih sama dengan hotelnya kita, maka si tamu bisa saja akan memilih hotel yang rate-nya lebih rendah, tapi fasilitas dan kelebihan-kelebihannya kurang lebih sama. Nah, di sini Sobat Kristal, rate itu kalau pun terlalu rendah, itu bisa saja mengasumsikan sebagian tamu terkesan menjadi hotel murahan. Padahal memang belum tentu bahwa rate murah itu juga langsung dianggap menjadi hotel murahan. Tapi asumsi-asumsi itu perlu dipikirkan oleh kita sebagai pengelola hotel. Nah, setelah kita tentukan rate, kita dapat tahap selanjutnya adalah kita memperkenalkan hotel kita. Apa saja metode yang bisa kita terapkan di dalam memperkenalkan. Yang pertama adalah kita bisa memperkenalkan melalui brosur yang kita sebar di radius hotel kita itu. Nah, satu contoh mamanya, kalau mamanya hotel kita dekat dengan ya stasiun kereta atau terminal bis atau mungkin bandara sekalipun, maka kita perkenalkan wilayah-wilayah yang tidak jauh dari situ. Jadi pada saat mereka datang ke kota kita melalui transportasi darat, kereta, bis, atau mungkin melalui transportasi udara, maka kita memperkenalkan dengan penyebaran brosur. Setelah kita melakukan penyebaran brosur, tentu di dalam penyebaran itu, karena hotel kita adalah hotel baru, maka kita harus memberikan suatu yang sangat menarik, seperti kayak diskon dan free cancellation ya, atau dengan 2 malam harga khusus dan sebagainya, supaya menarik minat dari si calon tamu Sobat Kristal. Nah, setelah kita promosi seperti itu, tentu kita berharap ada beberapa tamu. Nah, tamu ini perlu kita bina untuk menjadi tamu langganan. Karena tamu langganan ini tentu sudah menjadi suatu kepastian dia akan kembali menginap di hotel kita di kemudian harinya. Bagaimana agar supaya si tamu itu akan kembali lagi menginap? Nah, di sini memang menjadi suatu bagian daripada promosi, menjadi suatu bagian daya tarik kita adalah bagaimana pelayanan, bagaimana kebersihan dari hotel kita itu. Pelayanan itu sangat penting
bagi hotel-hotel yang bintang 4, bintang 5 yang mereka memiliki ruangan-ruangan yang ruang pertemuan dan sebagainya, sehingga itu menjadi peluang pendapatan mereka berbeda dengan hotel-hotel kecil yang tidak memiliki ruangan-ruangan tersebut. Artinya, hotel-hotel kecil, hotel-hotel melati dan bintang 1 itu benar-benar mengharapkan dari penjualan kamar kristal. Ya, penjualan kamar, maka bagaimana si tamu itu merasa nyaman. Tentu pelayanan kita adalah pelayanan yang maksimal, keramahan, respon yang cepat. Kalau mamanya tidak respon tidak cepat, pelayanan kita acuh, kemudian bentuk kepedulian, eh, product knowledge kita kurang, sehingga komunikasi kita juga akan terhambat, dan kebutuhan-kebutuhan tamu yang memang masih wajar kita bisa maksimalkan. Nah, karena tamu merasa nyaman, tamu merasa enak, kemudian sikap dan kerapihan kita dan staff-staffnya kita itu juga bisa kita jaga. Tentu tahapnya yang lain adalah kebersihan. Kebersihan kamar ini sangat penting karena Sobat Kristal bisa pahamin bahwa mereka menginap di hotel itu karena mereka ingin istirahat. Setelah mereka beraktivitas, mereka pengen istirahat, tentu pada saat mereka masuk kamar, mereka harus melihat bahwa benar-benar nyaman untuk istirahat. Apa saja yang nyaman untuk istirahat, pasti yang utama adalah kebersihan kamar. Kita harus bisa pastikan kebersihan kamar, memang kamar itu lepas dari atau terhindar dari debu-debu yang di area-area, khususnya di area-area yang memang terlihat, seperti kayak kepala tempat tidur, lemari, meja, rak dan TV. Itu semuanya harus memang dalam keadaan bersih. Lantai, kamar mandi, itu sangat penting untuk tamu-tamu yang akan menginap di hotel kita. Nah, selain juga kebersihan yang kita sebutkan tadi, memang kita juga harus bisa pastikan tidak ada trouble. Artinya AC harus dalam keadaan kondisi yang bagus, kemudian lampu-lampu juga dalam kondisi hidup semua, tidak ada yang mati, AC dingin. Nah, tentu kalau kita sudah persiapkan dan itu kamar sudah siap untuk dijual atau dipasarkan, maka tamu masuk sangat nyaman. Walaupun artinya kamar itu bukan suatu kamar-kamar yang mewah seperti bintang 4 dan bintang 5. Jadi di sini Sobat Kristal harus bisa pahamin bagaimana si tamu itu, bagaimana cara kita untuk supaya betah dan dia akan kembali. Bukan hanya kembali saja, tapi tamu-tamu itu akan merekomendasikan kepada teman, sahabat, keluarga, dan siapapun yang mereka kenal, mereka rekomendasikan untuk menginap di hotel kita. Nah, dengan itu kita akan selalu menambah atau tamu-tamu kita akan lambat laun akan bertambah. Nah, selain itu, apalagi yang sebenarnya promosi yang kita bisa lakukan? Promosi yang kita bisa lakukan adalah melalui OTA. Apa itu OTA, Sobat Kristal? OTA itu adalah online travel agent. Tandanya travel yang secara online seperti kayak Traveloka, Booking.com dan sebagainya. Itu sangat bagus, apalagi untuk hotel-hotel yang bintang 1 ke bawah. Itu memang sangat dibutuhkan promosi melalui OTA. Kenapa saya bilang bahwa OTA itu sangat bagus? Sobat Kristal bisa bayangkan bahwa kalau kita bekerja sama dengan OTA ini, online travel agent, maka
hotel kita akan ditampilkan di aplikasinya mereka. Mereka memiliki member, mereka memiliki namanya calon-calon tamu yang jumlahnya sangat banyak, bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, Sobat Kristal bisa bayangkan bahwa hotel kita akan terlihat di eh, aplikasi mereka dan dilihat oleh banyak orang yang akan menginap di hotel. Ya, kita bisa berharap bahwa kalau memangnya kita eh, pasang atau bekerjasama dengan OTA ini, mereka yang akan datang ke Kota Medan, contohnya, nah di sini mereka akan melihat hotel-hotel mana saja yang merekomendasikan, yang direkomendasikan oleh OTA tersebut, Sobat Kristal. Nah, eh, di situ di OTA itu kita diberikan keleluasaan untuk menentukan rate. Kita bisa tampilkan fasilitas apa saja yang ada di sana. Kita bisa menampilkan kelebihan-kelebihan hotelnya kita. Kita bisa menempelkan atau memasang foto-foto yang bagus. Tapi foto itu memang harus menggambarkan kondisi real dari hotelnya kita. Jangan sampai hotelnya bagus tapi ternyata aslinya tidak seperti itu. Usahakan untuk mendekati minimal keaslian dari kamar yang akan kita tawarkan. Iya, Sobat Kristal. Kalau mamanya tamu melihat, wah kamarnya ternyata bagus, terus lihat ternyata luas nih, 19, sekian, 20 meter persegi, wah kayaknya luas deh gitu kan. Terus mereka melihat tampilan foto juga menarik, eh, terus baru mereka melihat fasilitas-fasilitas, apakah ada wifi, apakah yang lain-lainnya. Nah, di sini Sobat Kristal juga bisa menampilkan diskon-diskon khusus yang mungkin saja ditawarkan oleh OTA tersebut, atau Sobat Kristal bikin promo-promo yang sangat menarik. Memang di situ kita harus mengeluarkan kos, yaitu kita harus membayar komisi kepada OTA tersebut. Tapi komisi itu dibayarkan kalau umpamanya ada transaksi. Tapi kalau tidak ada transaksi, maka kita tidak perlu membayar. Jadi kita berharap ada transaksi dong, agar kita mendapatkan income, Sobat Kristal. Tapi ya komisi itu mungkin relatif ya, tapi sekitar 15 sampai dengan 18% kurang lebih. Beda-beda memang setiap OTA. Terus kita harus menambah komisi tertentu untuk menentukan ada harga dan sebagainya untuk member dan sebagainya. Tapi itu kembali lagi sangat bermanfaat karena kita perlu promosi yang sangat luas agar mereka tahu dan mereka bisa menjangkau hotelnya kita. Nah, tapi kembali lagi di dalam OTA itu pun ada rating namanya. Rating ini didapat dari komen atau review yang tamu berikan atas pengalaman mereka di hotel kita. Nah, di sini yang harus Sobat Kristal perhatikan bahwa review itu harus benar-benar bagus, gitu ya. Artinya review-review yang positif. Karena kalau kita mendapatkan review negatif, maka rating itu akan turun. Tamu kebanyakan mereka melihat dari review daripada hotel-hotel. Sebelum mereka menentukan mereka memilih hotel yang mana, mereka lihat apakah hotel tersebut memiliki review yang positif atau banyak yang negatifnya. Nah, di sini kalau memang kita positif 3, staf ramah, pelayanan bagus, kamar bersih. Nah, itu akan membuat si calon tamu
memiliki tambahan daya tarik lagi untuk menginap di hotel kita, Sobat Kristal. Nah, di situ semakin banyak itu, maka semakin peluangnya akan semakin besar. Harga dari OTA itu sendiri itu bisa sama atau lebih murah dari harga tamu yang datang langsung atau walking guest. Nah, kalau mamanya di Hotel Kanaisha Medan, penjualan terhadap OTA itu kurang lebih pada saat masa normal kemarin itu sekitar 30-35% dari total omset. Cukup lumayan penjualan dari OTA. Dan memang kita perlu bekerja sama dengan OTA tidak satu, bisa 3, bisa 4. Saya bisa melihat bahwa tidak ada ruginya untuk bekerja sama dengan OTA, malah menguntungkan kita karena kita hanya membayar pada saat ada transaksi. Makin banyak transaksi yang kita dapat, maka komisi itu juga pasti akan mengikuti. Tapi kalau memang penjualan kita masih sedikit, maka komisi itu akan bayar sedikit. Kalau mamanya sekitar 30% OTA, maka omset kita sudah mendapatkan 30% dari omset. Nah, kita harus pikirkan kalau memang kita kerjasama dengan OTA, maka kita lihat berapa net price atau net rate yang kita terima, maka kita kalikan target yang harus kita capai agar omset kita juga bisa cukup baik. Oke, jadi Sobat Kristal, itu yang harus kita pahamin di dalam promosi. Selain itu juga ada promosi yang bisa kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan orang-orang yang memang di transportasi, apakah di travel, apakah di taksi, atau mungkin kalau di Medan ada beca, macam-macam, atau mungkin adalah orang-orang yang sekitar, sehingga mereka akan sering bertemu dengan penumpang ya, dengan si calon-calon tamu ini, Sobat Kristal. Nah, karena mereka bertemu, banyak tamu-tamu yang minta dicarikan penginapan atau hotel. Nah, di situ mereka akan menawarkan hotel kita, Sobat Kristal. Dari mereka membuat promo ini, maka mereka akan mendapatkan komisi juga yang relatif tergantung dari kebijakan masing-masing hotel. Bisa 10.000, bisa 15 atau 20. Itu tergantung dari kita. Kita harus menghitung berapa sebenarnya kos yang kita keluarkan setiap kamar, kemudian kita tambahkan komisi-komisi tersebut, maka disitulah kita bisa menentukan rate yang cukup bagus. Nah, jadi promo-promo ini bisa kita lakukan dengan budget yang relatif kecil. Terakhir, promosi yang biasa kita lakukan adalah upayakan untuk selalu mengupdate kalau memang kita memiliki Instagram atau memiliki pokoknya media sosial, Facebook, page dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Untuk saat ini promo itu bisa gratis atau kita memilih untuk promo yang berbayar yang ditawarkan oleh media sosial itu, seperti mungkin SMS blast dan sebagainya. Itu juga sangat bermanfaat karena promo-promonya kita ini, promo berbayar khususnya, itu akan diterima oleh si calon-calon tamu di wilayah-wilayah atau di poin-poin yang memang kita inginkan atau kita tentukan. Oke, itu penjelasan saya, Sobat Kristal, tentang bagaimana sebenarnya untuk merintis sebuah usaha hotel yang modal tidak terlalu besar dan mengoperasikan itu juga tidak terlalu sulit.
Yang penting adalah bagaimana kita konsisten dan kontrol terhadap usaha kita ini, baik dari staff, pelayanan, kemudian rate, dan hal-hal lain yang memang sebagai penunjang daripada usahanya kita. Jangan pernah ragu untuk mempromosikan atau memperkenalkan hotel atau usaha kita ini kepada orang banyak, kepada teman-teman, relasi dan sebagainya. Karena mungkin bukan mereka yang menginap, tapi mereka akan merekomendasikan di teman-teman dan saudara dia lagi. Nah, makin banyak itu, maka kita bisa mendapatkan tamu-tamu yang reguler atau tamu-tamu yang memang rutin, yang menjadi langganan kita sebagai tamu di hotelnya kita. Kalau memang kita jalankan itu, maka peluang untuk meningkatkan omset dan sukses di bisnis perhotelan akan bisa tercapai. Ikutin terus tayangan-tayangan dari Kristal Indonesia Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hanya untuk Anda di Kristal Indonesia Channel.